makan roti rasa blueberry bersama paman dan juga bibi. Rajinlah berlari pagi agar tubuh bugar berisi. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2020. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, dan biarlah kita dibawa semakin dekat pada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, yang sudah menjaga kami sepanjang hidup kami hingga pada pagi yang indah ini, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang kami perlukan. Engkau memenuhinya dengan segala kasih kemurahan hati-Mu, dan segala berkat yang tidak terbatas masih Engkau sediakan bagi kami Tuhan selama kami hidup. Biarlah Bapa, sampai pada kedatangan yang kedua kali, kami menikmati segala berkat-Mu Yesus, dan kami tetap bersuka cita atas apapun yang terjadi dalam hidup kami, dan bersyukur Tuhan atas segalanya, karena Engkau baik dan Engkau tidak pernah jauh dari kami. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini menuntun kami Bapa untuk lebih mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, melakukannya dan memuliakan Engkau, dan membawa banyak jiwa untuk bertobat, menyembah Engkau, dan hidup dalam kasih setia-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Saudaraku, judul renungan pagi kita pada hari ini adalah janji-janji dan doa. Mari kita baca bersama-sama ayat hafalan kita pada pagi ini. Firman Tuhan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Apabila kita memohon kepada Tuhan untuk mengasihi kita di dalam kesedihan kita, dan untuk membimbing kita oleh Roh Kudus-Nya, Dia tidak akan pernah menolak doa kita. Mungkin orang tua tega meninggalkan anaknya yang lapar, tetapi Allah tidak pernah tega menolak seruan orang miskin dan hati yang rindu. Dengan kelemah lembutan yang luar biasa, Dia telah melukiskan kasih-Nya kepada orang-orang yang di dalam hari-hari kegelapan merasa bahwa Allah tidak menghiraukan mereka. Ini adalah pekabaran dari hati Bapa. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tertulis dalam Yesaya 49 ayat 14-16. Setiap janji dalam firman Allah melengkapi kita dengan pokok persoalan untuk berdoa, menyampaikan kata Allah yang dijanjikan sebagai jaminan kita. Berkat rohani apa saja kita perlukan adalah hak kita untuk memintanya melalui Yesus. Dengan kesederhanaan seorang anak, kita dapat mengatakan kepada Tuhan apa sebenarnya yang kita perlukan. Kita boleh nyatakan kepadanya masalah-masalah duniawi kita, meminta roti dan pakaian, maupun roti kehidupan dan pakaian kebenaran Kristus. Bapamu yang di surga mengetahui bahwa engkau memerlukan ini semua, dan engkau diundang untuk meminta itu semuanya. Melalui nama Yesuslah setiap kemurahan hati diterima. Tetapi jangan lupa bahwa untuk datang kepada Allah sebagai seorang Bapa, engkau mengakui hubunganmu kepadanya sebagai seorang anak. Engkau bukan hanya mempercayai kebaikannya, tetapi di dalam segala hal menyerahlah kepada kehendak-Nya, mengetahui bahwa kasih-Nya tidak berubah. Engkau serahkan dirimu untuk melakukan pekerjaannya.
kepada orang-orang yang telah ditawarkan agar mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, diberikan janji ini, mintalah maka kamu akan menerima. Tertulis dalam Yohanes 16 ayat 24. Pemberian-pemberian dari Dia yang mempunyai segala kuasa di surga dan di dunia disimpan untuk anak-anak Allah. Pemberian-pemberian yang sangat berharga datang kepada kita melalui pengorbanan darah penebus yang mahal. Pemberian-pemberian yang memuaskan idaman hati yang paling dalam. Pemberian-pemberian yang tahan selama-lamanya akan diterima dan dinikmati oleh semua orang yang akan datang kepada Allah sebagai anak-anak kecil. Terimalah janji-janji Allah sebagai milikmu. Akuilah itu di hadapannya sebagai kata-katanya sendiri, dan engkau akan menerima sukacita yang sempurna. Dikutip dari buku Khotbah di Atas Bukit, halaman 149 sampai 151. Saudaraku, tidak ada janji Tuhan yang tidak ditepati. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang harus terjadi bagi kita. Tuhan memenuhi apa yang memang menjadi kebutuhan kita sesuai dengan iman percaya kita. Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita, baik itu kesenangan, baik itu sukacita, maupun penderitaan, ataupun kesakitan, bahkan kematian sekalipun. Tuhan sudah mengerti kebutuhan kita dan memenuhinya sesuai dengan kekuatan iman percaya kita dalam kasih setianya. Jangan pernah kita menyangkal kemuliaan Tuhan. Jangan pernah kita menyangkal Tuhan sebagai juru selamat, penebus, dan pencipta kita yang memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita. Bukan hanya roti, pakaian, bukan hanya roti hidup dan pakaian kehidupan yang diberikan Tuhan pada kita, tetapi kehidupan kekal dan segala kemuliaan kebesarannya adalah bahagian kita, anak-anak Tuhan. Jangan pernah kita ragu sedikit pun akan segala kasih setianya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita dibawa pada satu kemajuan, kedewasaan iman yang semakin kuat pada Allah Bapa kita yang baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha mengerti akan segala kebutuhan kami, Tuhan yang selalu ada dalam segala kondisi yang terberat sekalipun dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu bahwa janji-janji dan doa adalah satu kepastian selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami menikmati segalanya, mensyukuri segalanya, dan mengagungkan Engkau atas segalanya, membawa setiap jiwa kepadamu dan menjadi umat-umat Tuhan yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, lindungilah kami dalam setiap aktivitas kami hari ini sampai selama-lamanya, dan biarlah nama-Mu saja yang disembah di seluruh dunia. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan, mengampuni dosa dan kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu dan nama-Mu dimuliakan. Tuhan, dengarlah doa kami ini dan sempurnakanlah supaya kami mendapat kasih karunia-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Kue tart dihias ceri dimakan sambil bernyanyi. Makanlah yang alami supaya penyakit menjadi lari. Horas.